Pertama-tama izinkan kami, pengurus pusat Jackmania, mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, Kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya Polres Bekasi, tim Persib Bandung. Hampir Kanjuruhan Jilid 2, imbang saja terjadi ricuh, apalagi kalah, kata Bobotoh. Sementara itu, reaksi geram Bobotoh atas perlakuan oknum supporter Tejak kepada pemain Persib yang tidak bisa memberi rasa aman. Bahkan, pemain Persib jadi amukan, beda halnya saat Persija tandang ke Bandung. Pemainnya dibuat nyaman oleh Bobotoh. Lalu, akankah PT LIB dan PSSI akan diam? Viking Distrik Indramayu sebut David da Silva bak pahlawan, selamatkan Persib, tahan imbang Persija. Dalam laga itu, Maung Bandung berhasil menahan imbang Macan Kemayoran 2-2 di kandangnya sendiri. Mereka juga menyoroti penampilan David da Silva. Pencetak gol kedua untuk Persib tersebut disebut oleh Viking Distrik Indramayu bak pahlawan. David da Silva membawa bola dengan tenang hingga menghasilkan gol. Gol itu sekaligus berhasil menggagalkan kekalahan Persib, ujar pengurus Viking Distrik Indramayu. Di babak pertama, Maung Bandung sempat tertinggal 2 gol atas Persija Jakarta, masing-masing dicetak Gustavo Almeida pada menit ke-33 dan Firza Andika di menit 38. Di babak kedua, Maung Bandung bangkit, 2 gol balasan pun disarankan ke gawang Macan Kemayoran. Gol dari Persib dicetak oleh Nick Kuipers di menit 62 dan David da Silva pada menit ke-70. Jalannya pertandingan sangat panas dan penuh emosional, ujar dia. Walau tidak berhasil meraih poin penuh, namun hasil imbang 2-2 membuat Viking Distrik Indramayu merasa puas. Pasalnya, 1 poin yang diraih sangat menguntungkan Persib untuk menjauh dari para pesaingnya. Maung Bandung pun kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan 50 poin dari hasil 14 kali menang, 8 imbang dan sekali kalah. Selain itu, kepuasan Viking Distrik Indramayu juga tidak terlepas dari gaya permainan Persib yang tenang meski sudah tertinggal 2 gol, hingga akhirnya berhasil menahan imbang Persija Jakarta. Sangat puas karena permainan Persib sangat tenang, ujar dia. Di lain sisi, ada fakta menarik tersaji di laga yang berlangsung semalam itu. Iya, fakta pertama adalah Persib tak terkalahkan oleh Persija dalam 2 tahun terakhir. Hasil skor imbang laga tadi malam membuat Persija 2 musim berturut-turut tak bisa mengalahkan Persib Bandung. Macan Kemayoran terakhir kali memang melawan Pangeran Biru, yaitu pada Liga 1 musim 2022-2023. Di musim tersebut, Persija menumbangkan Persib di kandangnya dengan skor telak 2-0 tanpa balas. Gol dicetak Rico Simanjuntak di babak pertama dan Michael Krencik di babak kedua. Namun setelah itu, giliran Persib yang mengambil alih kedikdayaan dari musuh bebuyutannya. 2 musim berturut-turut Persib memegang kendali dengan catatan 2 kali kemenangan dan 2 laga imbang. Bagi pelatih Persib Bojan Hodak, hasil laga sore itu tidak terlepas dari daya juang anak asuhnya. Ia mengatakan, Persib bukan kali pertama kebobolan, kemudian bisa bangkit untuk menyamakan kedudukan atau merubah skor menjadi kemenangan. Ini bukan pertama kalinya, tim ini juga musim lalu pernah beberapa kali melakukan comeback setelah ketinggalan 1-2 gol. Artinya para pemain memiliki karakter, kata Bojan Hodak. Berita lainnya, meski menang, Bojan Hodak kritisi lini belakang Persib yang gagal antisipasi crossing di babak pertama. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyoroti performa lini belakang timnya yang gagal mengantisipasi umpan silang lawan. Ia menyesalkan bagaimana tim tuan rumah yang mampu mencetak 2 gol, meski tidak terlalu banyak menekan. Sebelumnya kami sebenarnya bisa 5-6 kali memasuki kotak penalti mereka tapi tidak bisa mencetak gol. Mereka hanya memasuki kotak penalti beberapa kali, tapi bisa mencetak 2 gol, ujar Hodak. Pelatih asal Kroasia itu mengakui bahwa masalah utama timnya di babak pertama adalah kurangnya respons dalam menghadapi crossing, padahal anak asuhnya sudah diinstruksikan untuk mengantisipasi hal tersebut. Jika itu terjadi, itu artinya kami tidak bisa menghentikan crossing yang mereka kirimkan dan itu menjadi masalah. Para pemain tahu itu tapi mereka tidak melakukan reaksi terbaik, tambahnya. Bojan Hodak mengapresiasi kebangkitan anak asuhnya, terutama karena mereka mampu membenahi lini belakang. Namun, ia tetap menegaskan bahwa masalah di babak pertama harus segera dibenahi untuk pertandingan selanjutnya melawan Madura United di kandang sendiri.
Berita lainnya. Pandangan berbeda Persija Jakarta dan Persib Bandung soal kepemimpinan wasit di laga panas Liga 1. Bojan Hodak mempertanyakan mengapa laga ini dipimpin oleh wasit lokal. Hal ini berbeda dengan pertemuan pertama yang menggunakan wasit asing, Muhammad Nazmi dari Malaysia. Kenapa di laga ini wasit yang dipakai berbeda? Saat bermain di Bandung, laga dipimpin oleh salah satu wasit terbaik Asia. Tapi, saat main di sini, justru berbeda. Itu saja pertanyaan saya, ujar Hodak. Hodak tampaknya mengisyaratkan bahwa penggunaan wasit asing lebih ideal untuk pertandingan sekelas Persija versus Persib. Pertandingan ini dikenal sebagai salah satu rivalitas paling sengit di sepak bola Indonesia. Sementara itu, Carlos Pena memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, wasit Muhammad Tri Santoso telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia tidak ingin memperdebatkan keputusan tersebut. Tentang performa wasit, dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik di laga ini. Saya tidak bisa berkata banyak soal itu. Intinya, dia sudah bekerja dengan bagus, ujar Pena. Pendekatan yang diambil Pena menunjukkan bahwa Persija tidak menjadikan kepemimpinan wasit sebagai alasan atas hasil imbang ini. Berita lainnya. Bobotoh meluapkan kekecewaannya di media sosial atas insiden kericuhan oknum supporter Tejak yang terjadi di laga Persib lawan Persija kemarin. Ia, usai pertandingan Persija versus Persib berakhir, terjadi pengeroyokan terhadap salah satu penonton yang hendak keluar melalui pintu timur stadion. Sejumlah supporter disebut memukul korban hingga terpojok di tangga menuju tribun. Aparat kepolisian yang mengetahui pengeroyokan itu dilaporkan langsung bergerak ke tempat kejadian perkara dan meminta kerumunan supporter membubarkan diri. Korban pengeroyokan pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengungkapkan terjadi aksi vandalisme terhadap bus Persib. Kendaraan yang diduga digunakan skuad Persib itu dicoret saat terparkir di salah satu hotel di Kota Bekasi. Kabak Ops Polres Metro Bekasi Kota Kompol Agus Rohmat menyebut 2 orang ditangkap sehubungan aksi vandalisme tersebut. Agus menyatakan kedua terduga pelaku telah diproses di Polres Metro Bekasi Kota. Semalam diamankan 2 orang diduga melakukan vandalisme, katanya. Bukan hanya di luar stadion, perilaku oknum Tejak ini meluapkan kekesalannya dengan menyalakan flare dan botol ke dalam lapangan. Dan alhasil, pemain Persib pun menjadi sasarannya oknum Tejak usai laga, adalah Tirone yang terekam terkena lemparan di pelipis kepalanya atas botol minuman yang diterbangkan. Reaksi bobotoh pun berterbangan di media sosial atas kejadian di atas, sebuah perbedaan perlakuan supporter kepada tamu khususnya saat pemain Persija tandang di Bandung. Bobotoh saat itu memberi kenyamanan untuk pemain Persija. Bahkan, pemain Persija pun mengakuinya bahwa bobotoh sangat ramah saat menjamu Persija di Bandung. Namun, perlakuan itu tak berlaku untuk Persib yang bertandang kemarin ke Stadion Patriot. Tentu, hal ini sangat disayangkan.